Masih ingatkah kalian dengan daftar 7 keajaiban dunia versi lama? Ya, di dalamnya masih termasuk ada Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Tapi semenjak dilakukan pengambilan suara ulang dengan melakukan voting besutan New Seven Wonders untuk merombak daftar keajaiban dunia, sayangnya Candi Borobudur sudah tidak terdaftar lagi. Kontes pemilihan tersebut diikuti oleh koresponden global sebanyak 100 juta pemilih. Akhirnya, 7 keajaiban dunia terbaru diumumkan pada 7 Juli 2007. Tapi kali ini kita akan menyuguhkan apa saja 7 keajaiban dunia versi lama yang pastinya lebih menjiwai nilai keagungannya. Ingin tahu? Dan inilah 7 keajaiban dunia versi lama. Candi Borobudur, Indonesia. Meski namanya tidak masuk dalam 7 keajaiban dunia yang terbaru, kemegahan dan keagungan Candi Borobudur tetap terpatri dalam bangunan ini. Melansir laman Borobudur Park, Candi Borobudur adalah bangunan bersejarah peninggalan dinasti Shailendra pada tahun 780 sampai 840 sebelum Masehi. Candi yang merupakan situs warisan budaya UNESCO ini juga merupakan peninggalan Buddha yang terbesar di dunia. Sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat untuk ziarah, Borobudur digunakan untuk umat manusia mencari petunjuk, pencerahan, dan kebijaksanaan menurut Buddha. Agar terhindar dari nafsu dunia, hingga saat ini, bangunan candi ini masih digunakan untuk memperingati Trisuci Waisak. Ka'bah, Arab Saudi. Tentu kita mengenal salah satu bangunan dari 7 keajaiban dunia lama yang satu ini. Ya, Ka'bah. Terletak di kota Mekah dan merupakan bangunan disucikan dalam agama Islam dan umat Muslim yang ada di seluruh penjuru dunia. Ka'bah ada di tengah-tengah Masjidil Haram dan merupakan arah di mana umat Muslim menghadap ketika sholat. Ka'bah dalam bahasa Arab memiliki arti kubus. Bangunan suci ini memang berbentuk kotak dan terbungkus dengan sutra dan lapisan katun. Umat Muslim meyakini bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Taj Mahal, India. Taj Mahal merupakan monumen di Agra, India, yang sebelumnya memiliki nama seorang wanita yaitu Arjuman Banu Begum. Wanita ini dijuluki sebagai Mumtaz Mahal, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pemberian nama Taj Mahal. Tempat ini dibangun oleh Shah Jahan, seorang raja muslim di kerajaan Mughal, India, untuk tempat pemakaman istri tercintanya yaitu Arjuman Banu Begum. Bangunan Taj Mahal merupakan contoh bangunan terbaik dalam arsitektur Mughal yang memiliki pencamuran ala Persia, India, dan Islam di dalamnya. Tembok Besar China, Tiongkok. Tembok Besar Cina merupakan tembok terpanjang yang pernah ada di dunia dengan arsitektur kuno. Tembok ini telah hadir sejak 2300 tahun yang lalu dan dibangun di tempat yang berbeda untuk melindungi garis teritorial. 4 dinasti Cina telah berjasa dalam berdirinya tembok raksasa yang juga berfungsi untuk pencegahan penyerangan musuh dan jalur perdagangan sutra pada zaman dahulu. 7 keajaiban dunia lama ini memang sangat tersimpan erat ya di ingatan kita semua. Menara Eiffel, Perancis. Menara Eiffel adalah landmark dari kota Paris, Perancis. Menara ini dianggap sebagai karya agung secara teknologikal yang pernah ada dalam sejarah konstruksi sebuah bangunan. Gustave Eiffel merupakan orang yang mengonsep menara yang memiliki tinggi sekitar 300 meter ini. Tinggi menara Eiffel setara tinggi 2 kali bangunan Basilika Santo Petrus atau Piramida Giza. Eiffel memang dirancang untuk menjadi bangunan yang memiliki struktur ringan, luas,
dan terbuka namun kokoh di saat yang bersamaan. Menara Eiffel pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 15 Mei 1989. Piramida Agung Giza, Mesir. Piramida Agung Giza adalah bangunan makam monumental yang merupakan peninggalan zaman kerajaan Mesir kuno dan dibangun kira-kira sekitar 4.500 tahun yang lalu. Uniknya, teknik dalam membangun piramida di Giza ini merupakan salah satu prestasi besar tersendiri karena para ilmuwan saat ini pun tidak yakin tentang bagaimana piramida ini dibangun. Menara Pisa, Italia. Melihat gambar di atas tentu kamu terhibur sendiri ya, karena bentuk bangunannya yang miring. Menara Pisa memang memiliki keunikan karena bentuknya yang sejak awal dibangun memang tak pernah tegak lurus berdiri. Dikabarkan arsitek dari menara ini adalah Bonanno Pisano yang kemudian menghilang karena merasa telah gagal membangun. Kemudian pembangunan menara ini dicoba dilanjutkan oleh arsitek selanjutnya yaitu Giovanni di Simon, yang juga belum berhasil karena menjadikan menara Pisa memiliki sisi yang lebih tinggi dari sisi satunya. Oke, setelah kita membahas 7 keajaiban dunia versi lama, mari kita beralih membahas 7 keajaiban dunia versi baru, dan berikut ulasannya. Jika di video sebelumnya kita telah membahas 7 keajaiban dunia versi lama, dan bagi yang belum melihat silahkan klik kartu di pojok kanan atas. Ya, dan sekarang kita akan membahas 7 keajaiban dunia baru atau New Seven Wonder of the World. Penetapan 7 keajaiban dunia baru ini dilakukan berdasarkan pemungutan suara oleh lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Candi Borobudur masuk dalam daftar nominasi. Pada 24 Desember 2004, sebanyak 77 situs masuk daftar teratas, kemudian diseleksi kembali menjadi 21 finalis. Dan Borobudur pun tidak berhasil lolos sebagai finalis. Tepat pada tanggal 7 Juli 2007, NOWC pun mengumumkan daftar 7 keajaiban dunia baru di Lisbon, Portugal. Mau tahu apa saja keajaiban dunia terbaru tersebut? Dan ini dia 7 keajaiban dunia versi baru. Machu Picchu, Peru. Dibangun pada pertengahan abad ke-15 Masehi oleh suku Inca. Tempat ini terletak di lereng timur pegunungan Andes. Kebanyakan arkeolog percaya bahwa Machu Picchu dibangun sebagai perkebunan untuk Kaisar Inca Pachacuti yang memerintah pada tahun 1438 sampai 1472. Tempat ini digunakan mulai pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Kemudian Machu Picchu ditinggalkan dengan alasan yang tidak jelas. Colosseum, Italia. Colosseum merupakan amphitheater dengan arkade dan setengah kolom. Bangunan ini dibangun pada 80 Masehi oleh Flavian selama abad pertama Kekaisaran Romawi. Pada zamannya, Colosseum digunakan sebagai tempat pertunjukan gladiator dan berburu. Tempat ini juga digunakan untuk mengeksekusi tahanan selama 4 abad. Petra, Yordania. Petra diperkirakan berdiri pada awal 312 sebelum Masehi sebagai ibu kota Nabateans oleh orang Nabatean yang tinggal di lembah Wadi Musa selama lebih dari 400 tahun. Lokasinya yang strategis membuat masyarakat memanfaatkan tempat ini untuk rute perdagangan sutra dan rempah-rempah.
Petra sendiri telah menjadi situs warisan dunia yang tercatat oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan UNESCO sejak 1985. Chichén Itzá, Meksiko. Chichén Itzá di Meksiko dibangun antara abad ke-9 dan ke-12 Masehi. Tempat ini berfungsi sebagai kuil untuk Dewa Kukulkan, Dewa Ular suku Maya. Chichén Itzá juga sekaligus menjadi kota kuno, bagian dari peradaban suku Maya. Strukturnya setinggi 79 kaki atau sekitar 24 meter, dengan tambahan 20 kaki atau sekitar 6 meter untuk candi. Patung Cristo de Redentor, Brasil. Patung ini baru dibangun pada tahun 1926 dan selesai pada tahun 1931 oleh Keuskupan Agung Katolik Roma di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Cristo de Redentor memiliki tinggi 125 kaki atau sekitar 38 meter. Tujuan pembangunan lantaran 90% orang Brasil beragama Katolik. Patung Cristo de Redentor dianggap sebagai patung Art Deco terbesar di dunia, yang terbuat dari beton bertulang seberat 1.145 ton. Taj Mahal, India. Taj Mahal di India dibangun pada tahun 1632 Masehi oleh Kaisar Mughal Shah Jahan yang memerintah mulai tahun 1628 sampai 1658. Tempat ini merupakan makam istri tercintanya Mumtaz Mahal dengan luas kompleks mencapai 42 hektar. Adapun bangunan Taj Mahal mencerminkan gaya arsitektur yang menekankan simetri dan keseimbangan. Tembok Besar China, Tiongkok. Tembok besar Cina mulai dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi dan berlanjut selama 2 milenium. Adapun yang paling terkenal adalah pembangunan bagian tembok pada 220 sampai 206 sebelum Masehi oleh Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Tembok besar Cina dibangun dengan tujuan awal untuk melindungi negara dari serangan. Diperkirakan panjang simbol nasional Tiongkok ini mencapai 20.000 km. Jika ada yang ditanyakan silahkan isi di kolom komentar ya sob. Dan saksikan juga video kami yang lain, yang kami terapkan di akhir video berikut. Terima kasih. Sampai jumpa semua.